Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Satu Atap yang meluangkan waktu sedikit untuk kegiatan saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam dan bahagia. Kegiatan penularan atau kegiatan semacam memberikan sedikit pengetahuan yang sudah diterima pada kegiatan guru penggerak angkatan ke-7 ini dimulai dari slide berikutnya Pak. Ya, modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian budaya positif ini dikembangkan oleh Ibu Dr. Dia sudah Jawati MPD. Ini sebetulnya kemarin tamu atau tutor kegiatan fasilitator di CGP Angkatan 7. Selanjutnya Pak. Jadi modul ini nanti pada lulusan modul 1.4 ini guru penggerak memahami pentingnya pengetahuan kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Capaian umumnya yaitu pada modul 4 yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Kemudian itu tadi capaian umum, capaian khususnya yaitu mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang ada di dalamnya, yang terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 yaitu kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan sentiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Di sini sudah disiapkan yaitu pertanyaan tematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dalam topik yang sudah dengan pertanyaan tematik, topik dalam eksplorasi konsep ini ada 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian 2.2 teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas,
Kemudian 2.4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 yaitu restitusi, yaitu menerapkan 5 posisi kontrol. Yang 2.6 adalah restitusi atau segitiga restitusi. Kita menginjak eksplorasi konsep, yaitu pembelajaran 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apa tahu yang dimaksud dengan perubahan paradigma? Ya, kita bisa melihat atau mencontohkan mengepalkan tangan, ya, kegiatan pengepalan tangan, ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda atau yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Ilusi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, yaitu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol-kontrol. Yang pertama yaitu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya yaitu hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Anda sendiri yang mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang berikutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus yang berikutnya yaitu model berpikir menang atau mungkin kalah. Model teori kontrolnya yaitu model berpikir menang. Kita bisa lihat bagannya. Teori kontrol yang dibuat Dr. William Glasser. Di sini dari bagan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan, yang berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, ada motivasi. Kemudian model berpikir menang-menang atau kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini masuk di 5 posisi kontrol. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Ini masuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kasih, sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Dalam 5 posisi kontrol ini terdapat 5 posisi, yaitu 1 penghukum. Kalau kita menghukum siswa itu masuk penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah.
Jadi merasa kita membuat kepada anak-anak yang mungkin merasa yang melakukan kesalahan ini membuat supaya anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman kita jika anak mungkin melakukan kesalahan kita berperilaku sebagai teman, tidak apa-apa dan sebagainya. Kemudian pemantau, kita memantau atau anak itu membuat kesalahan tapi kita arahkan bahwa yang dikerjakan atau yang dilakukan itu bersalah. Kemudian manajer ini adalah proses posisi kontrol yang memang harus diharapkan yaitu sebagai manajer. Jadi manajer itu di mana nanti siswa yang membuat kesalahan ini diberikan pandangan yang diteruskan anak tersebut bahwa anak tersebut itu memang bisa merasakan bahwa dia sudah lepas dari kesepakatan yang sudah digunakan atau yang sudah disepakati bersama. Kemudian nanti berhubungan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita arahkan lagi itu masanya ke keyakinan kelas. Kemudian teori motivasi itu sendiri terdiri dari 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Jadi pada waktu siswa itu melakukan motivasi ini atau menaati suatu aturan ini, mereka memiliki motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman, takut kena hukuman dan sebagainya, atau mendapatkan imbalan. So yang misalnya gue isau ini saya beri ini, jadi ada imbalannya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Jadi siswa melakukan kegiatan tersebut untuk menyadarkan atau menghargai dirinya sendiri bahwa saya itu memang termasuk dari mungkin satuan pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian ini nanti berhubungan dengan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian kembali ke keyakinan kelas. Kalau imbal baliknya yaitu ada motivasi intrinsik. Jadi selalu bersinambungan, kemudian selalu berhubungan. Gitu. Selanjutnya Pak. Yang pertama yaitu apakah makna disiplin? Ya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian selanjutnya itu, namun dalam budaya kita makna kata disiplin adalah perubahan, telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut seperti universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama yaitu setiap perilaku, perbuatan atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Yang terakhir yaitu kreatif. Kemudian pembelajaran 2.2 atau teori motivasi hukuman
dan penghargaan atau restitusi. Lanjut Pak. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3, yaitu yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk dari motivasi eksternal, dari dalam. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu dengan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk internal, yaitu tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini kata arti merdeka yaitu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah diri sendiri. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ciri-cirinya yaitu ada 9. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, kembali ke teman-temannya atau ke suatu komunitasnya. Pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini jawabannya yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini pertanyaan pemantiknya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Jadi ini adalah semacam pertanyaan saja, di mana kalau kita belum melakukan keyakinan kelas, mungkin nanti pada waktu kita akan melakukan menyalahkan siswa ini agak kesulitan. Tapi kalau sudah diutarakan atau sudah dibuat keyakinan kelas, maka dengan mudah kita bisa menanyakan apakah sesuai tindakan itu tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau tidak. Kemudian budaya positif ini dimulai dari yang pertama yaitu lingkungan dulu, lingkungan yang positif. Menumbuhkan keyakinan kelas, kemudian kita akan melakukan perbaruan menggunakan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu sendiri didapat dari keyakinan kelas yang bisa menciptakan menjadi lingkungan yang positif. Kemudian secara garis besar bisa menimbulkan budaya positif. Ini contoh yang dibuat, yang sudah ada yang membuat, yaitu kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman.
Jadi di sini di kesepakatan kelas ini sudah datang tepat waktu dan mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kalau kita lihat dari tabel di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada dua tabel ya, ada tabel T dan tabel Y. Yang kalau terdengar kemudian berperilaku terlihat. Jadi ini nanti modelnya seperti pertanyaan saja. Jadi contohnya seperti kita hormat. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada waktu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kalau biasanya terdengar dulu, kemudian perilaku, kemudian terlihatnya seperti apa. Ini suatu siklus perilaku. Jadi bisa diterapkan pada waktu keyakinan kelas. Lanjut Pak. Nah ini contohnya seperti ini. Misalnya terdengar satu orang berbicara. Yuk saya bantu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini bersama. Jadi dengan kata-kata ini membangkitkan siswa atau peserta didik di dalam kelas jikalau dia memang melakukan kesalahan. Kemudian yaitu terima, tolong ya. Kemudian ada kata-kata seperti permisi, boleh saya pinjam. Mungkin jika anak meminjam sesuatu kepada temannya, kemudian nanti akan segera saya kembalikan atau setelah meminjam bisa dikembalikan. Perilakunya yaitu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau salim, kemudian memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang, jadi tenang. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, sentiasa berbuat baik dan berbagi. Jadi kalau kita lihat dari bagannya, kita lanjutkan yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi di sini pada keyakinan kelas kita buat diagram Y. Di situ ada terdengar, kemudian berperilaku, kemudian terlihat. Jadi terlihat siswanya seperti apa. Jadi terlihat seperti apa. Nah, kemudian di situ ada kata-kata yang selanjutnya coba didengarkan dulu. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita dengar kata-katanya biasanya yuk saya bantu, kemudian kita dapat menyelesaikan ini secara bersama. Kemudian terima anak ini, contohnya seperti peserta itu meminta kepada temannya. Kemudian permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan saya segera kembalikan. Mungkin peserta didik ini meminjam sesuatu kepada teman. Kemudian kalau kita lihat dengan perilaku ini tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada atau salaman atau salim, memberikan ruang tempat untuk bekerja atau postur tubuh yang tenang. Jadi anak itu tidak kalau kita ngarani pecicilan, jadi dia itu tenang. Kemudian kalau dilihat ini berempati terhadap perasaan orang lain.
mungkin temannya sakit dan sebagainya, yang nabaki dan sebagainya. Kemudian memegang barang milik orang lain, ini meminta izin dulu, boleh saya pinjam atau boleh saya lihat, mungkin atau boleh saya pegang dan sebagainya. Kemudian mendengarkan dengan seksama. Jadi mungkin temannya berbicara didengarkan, tidak memotong dan sebagainya, memotong pembicaraan. Sentiasa berbuat baik, kemudian saling berbagi. Kalau kita lihat, ini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya, kalau tampaknya yaitu kegiatan yang mungkin siswa datang tepat waktu. Ya, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Atau yang tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya di sembarang tempat. Kalau itu termasuk dari kata yang atau termasuk dari hormat. Kemudian kalau bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampaknya itu tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu atau tugas tidak diberikan. Itu tidak tampaknya. Selanjutnya, Mas. Kemudian kalau lihat, ini ada peraturan, ini ada cara-caranya, keyakinannya ya. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ini termasuk di keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ini keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini termasuk menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini keyakinan kelasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, saya kira di sini tidak ada. Kemudian keyakinan kelasnya yaitu masuk di kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan berusaha bersabar. Menggunakan masker, ini menjaga kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini demi untuk keyakinan kelasnya itu masuk di keselamatan untuk keamanan dirinya sendiri. Pada modul titik 4 penambahan materi pada didukung oleh penghargaan yang bermula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Ini ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini tadi ada perbedaannya, yaitu di tindakan guru. Tindakan guru ini biasanya ada semacam hukuman yang mungkin selama ini kita sering kita terapkan. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin karena peserta didik ini terlambat. Ini dimasuk dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali, ini termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali, ini hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini masuk di konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena mungkin tersenggol pada saat pembelajaran atau belajar, ini konsekuensi.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nah, ini murid disuruh melepas sepatu sebetulnya. Melepas sepatu, jadi tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Ini termasuk hukuman karena tidak menggunakan sepatu hitam mungkin. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini walaupun sama dengan larinya, di atas tadi juga lari, tapi perbedaannya yaitu pada saat lari karena terlambat hadir ini termasuk hukuman. Tapi kalau hukuman atau tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bisa termasuk seperti kegiatan pemanasan. Jadi ini maksudnya di konsekuensi. Jadi kalau kita melaksanakan hukuman, ini nanti akan tertanam ke siswa. Ya. Jadi hal-hal yang mungkin yang kita lakukan pada saat menghukum ini mungkin akan diingat sampai seumur hidup peserta didik. Nah, maka dari itu apa toh yang membedakan dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi ini biasanya sudah kita bicarakan atau mungkin sudah kita rebut atau kita sudah sepakati dengan siswa. Jadi siswa tidak merasa dihukum. Pertama, kemudian dia akan berusaha menjalankan kesepakatan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama karena takut akan konsekuensinya itu tadi. Contohnya yaitu sesuatu hukuman ini nanti ke peserta didik ini ada bisa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi beda yaitu sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman nanti yaitu sesuatu yang menyakitkan peserta didik mungkin dan diingat selamanya. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati pada waktu jangka yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman yaitu anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman ini merasa paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Hukuman juga akan merasa peserta didik akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya Pak. Nah ini adalah identitas yang gagal atau hukuman. Ya. Kemudian identitas sukses, disiplin, konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya memang sesuatu harus terjadi. Restitusinya yaitu restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Ini pada hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya yaitu menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman juga mengakibatkan korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru.
Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid hukuman juga murid anak atau peserta didik membenci peraturan. Kalau konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Murid menghormati, restitusinya itu murid atau anak atau peserta didik menghormati diri dan orang lain. Jadi kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Kemudian eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini sebetulnya ada 5, yaitu kasih sayang atau rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada bertahan hidup. Lanjut Pak. Lima posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol, yaitu pertama yaitu menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah, di sini ada di bagian motivasi ini ada identitas gagal, yaitu kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol diri sendiri. Menghindari hukuman. Jadi menghindari hukuman. Motivasinya yaitu guru berbuat. Kemudian menghadir, menumpuk, menyakiti, menyindir, ini termasuk hukuman. Kalau membuat orang bersalah yaitu berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa, dan sebagainya. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kalau memantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dimotivasi, murid berkata, kalau menghukum, biarkan saja, nanti saya juga marah-marah lagi. Kalau membuat orang bersalah, yaitu maafkan saya. Kemudian kalau teman, sebagai teman, motivasi sebagai teman, saya pikir bapak, ibu, teman saya, ternyata begitu. Kalau memantau, berapa banyak binatang atau bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan atau memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian motivasi dampak pada murid, mengurangi kesalahan, membuat orang bersalah yaitu merasa rendah diri, kemudian sebagai teman yaitu lemah, kemudian tidak mandiri, selalu bergantung, kemudian memantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, kemudian manajer itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kalau anak mendengar ini biasanya membuat anak tersebut atau peserta didik itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk menghukum atau penghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang pada hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Jadi memberikan tanggung jawab peserta didik. Ada permasalahan mungkin yang dialami. Kami selalu yang paling
terakhir, ini termasuk penghukum. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dilontarkan pada saat peserta didik peserta didik mengalami atau menjalankan suatu kesalahan. Nah, yang pertanyaan yang sudah dituliskan ini kalau kita masukkan dalam kategorinya, ini adalah membuat orang merasa bersalah, menghukum teman, pemantau, manajer dan penghukum. Nah, yang baik seperti apa? Yaitu sebagai manajer. Jadi guru adalah sebagai manajer. Jadi kita mencari kata-kata yang sudah masuk di dalam skop manajerial atau manajer itu sendiri. Kemudian bergerak, yaitu di antara peraturan, pemantau, konsekuensi, dan hadiah. Ini agar memulai nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Seperti ini. Lanjut, Pak. Kemudian yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada bahkan yang tengah ini ada segitiga restitusi. Ini yang pertama yaitu kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini nilai-nilai yang telah disepakati. Kita memiliki sepakatan apa dengan anak, mungkin di dalam kelas dan sebagainya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu timbul pertanyaannya seperti itu. Kalau mungkin anak melakukan kesalahan, mungkin kita akan bisa melontarkan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kalau misalnya tidak mengikuti pelajaran dan sebagainya. Ini termasuk dari menanyakan keyakinan. Kesepakatan apa yang kita sudah buat, kok kamu melanggar? Ini masuk menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan, kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini termasuk menstabilkan identitas. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya seperti itu. Ini menstabilkan identitas siswa pada waktu mungkin melakukan kesalahan. Kemudian baru kita melakukan validasi kebutuhan atau tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini termasuk validasi. Setelah menanyakan identitas, kita stabilkan identitasnya, kemudian kita lakukan validasi kebutuhan. Ini ada termasuk dari segitiga restitusi. Lanjut, Pak. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini termasuk menstabilkan identitas. Jadi kita memang dibimbing pada kegiatan ini untuk mempelajari segitiga restitusi itu sendiri. Yaitu dengan kata-kata mungkin berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk dari menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini termasuk menstabilkan identitas. Lanjut, Pak. Kemudian validasi kebutuhan. Ini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya atau tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan atau mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Mungkin
peserta yang didik ini memukul temannya dan sebagainya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini termasuk validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita atau keyakinan kelas bisa? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ada Pak? Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturan apa? Kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apakah tugas kamu saat ini? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini termasuk intervensi. Mungkin bisa dilakukan 30 detik. Kemudian refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti seksi ini? Lanjut Pak, ini refleksi tugas. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin sudah membantu tugas saya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.